Terima kasih Tuhan, Yesus. penyertaan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya. Dan Engkau Tuhan akan menolong kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan berbicara mengenai kekhawatiran. Setiap kita pasti pernah mengalami kekhawatiran. Tapi apa yang firman Tuhan katakan mengenai kekhawatiran? Di dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita supaya kita dapat membuang kekhawatiran, melepaskan kekhawatiran. Mengapa demikian? Di dalam bahasa aslinya kekhawatiran, di dalam bahasa Yunaninya merimnao, artinya itu cemas yang berlebihan atau khawatir atau lebih mengarahkan kepada sesuatu yang kita pusatkan perhatian kita kepada yang dikhawatirkan itu. Jadi merimnao ini menggambarkan begini, seseorang yang terlalu fokus memusatkan perhatiannya kepada hal yang dikhawatirkan. Wah, jangan-jangan nanti
jangan-jangan gagal. Wah, jangan-jangan mati ini. Wah, jangan-jangan bangkrut ini. Waduh, jangan-jangan sakit. Jadi setiap hari yang dipikirkan di dalam perenungannya, pikirannya adalah hal yang menjadi momok dalam hidupnya. Ketakutan-ketakutan itu begitu menguasainya. Sehingga dia makan khawatir, bekerja khawatir, berumah tangga khawatir. Apapun yang dikerjakan, bahkan di dalam ibadah, dalam pelayanan, mungkin saat kita sedang memuji menyembah Tuhan, kalau dirasakan kekhawatiran begitu menghantamnya, begitu menguasainya, maka dia tidak bisa fokus kepada Tuhan. Sebaliknya, dia fokus kepada apa yang dikhawatirkan. Nah, Tuhan tidak mengendaki hal demikian. Tidak demikian bagi kita orang percaya. Kita harus melepaskan kekhawatiran. Kita buang kekhawatiran itu. Itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan bagikan 2 alasan kenapa kita harus membuang kekhawatiran atau melepaskan kekhawatiran itu. Mengapa? Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat ke-27 dikatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta. Berarti kekhawatiran itu justru dapat mengurangi hidup kita. Makanya jangan heran orang yang gampang khawatir, orang yang dikuasai kekhawatiran, hidupnya tidak ada damai, tidak ada sukacita, mungkin bahkan bisa tambah lebih cepat emosi, saudaraku. Dan akhirnya sakit dan meninggal. Tidak ada yang dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya orang yang khawatir. Artinya begini, mengapa kita harus membuang kekhawatiran? Karena alasan pertama, saya bagikan 2 alasan aja, kiranya ini dapat menjadi pegangan untuk kita bahwa kekhawatiran itu harus kita buang. Yang pertama, kekhawatiran itu merugikan. Kekhawatiran itu merugikan. Tidak dapat menambah sehasta pada jalan hidup kita. Lalu untuk apa kita khawatir, saudara? Coba, saudara di mana saudara berada, saya bertanya, saudara jawab dalam hati. Apakah dengan khawatir kita kenyang? Kita makan dengan khawatir kita kenyang? Sebaliknya loh, saudaraku. Ada orang yang begitu khawatir dengan hidupnya. Walaupun disajikan makan yang begitu enak, lezat, waduh, tapi dia tidak bisa menikmati makan yang begitu lezat. Kenapa? Karena fokusnya, pusatnya, merimnau tadi, kekhawatiran terus menggerogotinya sehingga dia nggak bisa menikmati makanan itu. Apakah dengan khawatir kita bisa sukses? Saya rasa tidak. Apakah dengan khawatir kita bisa kaya? Apakah dengan khawatir kita bisa membangun rumah tangga yang harmonis? Apakah dengan khawatir pelayanan kita bisa berhasil? Apakah dengan khawatir toko kita bisa ramai, usaha kita bisa berjaya, kita bisa mendapatkan banyak pelanggan? Tidak bisa. Kekhawatiran tidak mengerjakan apapun, sebaliknya kekhawatiran akan merugikan setiap orang yang terus diliputi rasa khawatir. Kekhawatiran tidak menambah sehasta dalam jalan hidup seseorang. Ada sebuah gangguan kecemasan bernama hipokondria. Hipokondria ini adalah kecemasan yang berlebih-lebihan, kekhawatiran yang begitu berlebih. Contoh, merasa, aduh, perutnya kok gak enak ya ini ya. Aduh, kenapa ini ya? Lalu dia karena hipokondria, kecemasan atau kekhawatiran berlebih, mulai berpikir yang buruk. Wah, jangan-jangan ini salah makan. Waduh, ini kemasukan bakteri apa ini? Virus apa ini? Mulailah jantungnya berdegup dengan kencang karena ketakutan itu. Mulai naik ke otak dan mulai pusing. Akhirnya dia mulai berpikir lebih buruk. Waduh, ini usus saya ada apa-apa ini? Aduh, jangan-jangan kanker ini. Aduh, ya apa ini ya? Aduh, ini kok lambung saya kayaknya kok, aduh. Akhirnya, saudaraku, hipokondria membuat orang yang sebenarnya itu hal yang sepele, tapi karena dia kecemasan, kekhawatiran yang begitu berlebihan, akhirnya dia bisa bertambah parah keadaannya. Padahal kalau dipikir-pikir, ya mungkin kenapa ya perutnya kok nggak enak? Oh, kena angin malam. Jadi masuk angin, seperti begitu, saudaraku ya. Kena hujan, perut bisa sakit, saudaraku ya. Atau mungkin salah makan, terlalu banyak makan cabai, akhirnya ya buang air besar terus. Ya itu kan ada sebabnya mengapa terjadi demikian.
Tapi bukan berarti, aduh kenapa ini, aduh jantungku kenapa ini, aduh kepala kenapa ini, dan sebagainya, saudara. Hati-hati, ada orang yang memiliki rasa seperti ini, kecemasannya berlebihan sekali. Aduh capek punggung saya ini, aduh kenapa ya, kok sakit sekali. Waduh jangan-jangan. Sebenarnya obatnya simple, makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, istirahat yang cukup, pola hidup diatur dengan baik. Punggungnya sehat. Kenapa kok punggungnya sakit? Karena kurang tidur, begadang, saudara. Tapi kalau orang hipokondria, waduh, pikirannya sudah kemana-mana, waduh, akhirnya rugi sendiri, saudara. Saudara, efek orang yang khawatir, kuasai kekhawatiran, ini sangat berbahaya. Secara medis bisa menyebabkan kanker. Saya tidak mengatakan kanker itu selalu karena kekhawatiran, tidak. Tapi salah satu penyebab kanker karena dia terlalu khawatir. Bisa juga karena makan dan minuman dan sebagainya. Saudara. Beberapa efek yang lain adalah gangguan imun, penyakit jantung. Bahkan orang yang terlalu khawatir, saudaraku, depresi, kecemasan, dan banyak hal yang lain. Bisa nanti berakibat ke stres, tekanan mental, saudara. Tubuhnya sakit, jiwanya sakit, masuk ICU, meninggal. Bisa jadi seperti itu. Nah, Tuhan tidak mau kita ini khawatir. Tidak mau Tuhan tidak mau kita khawatir. Ingat saudaraku, kekhawatiran tidak mengerjakan apapun, kekhawatiran membuat saudara dan saya rugi. Karena itu jangan jadi orang yang mudah khawatir, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Bahkan hari ini pun, kalau engkau sedang mengkhawatirkan sesuatu, mengkhawatirkan soal anak, mengkhawatirkan suami, mengkhawatirkan istri, mengkhawatirkan usaha dagang, keuangan, ekonomi, mengkhawatirkan kesehatan, serahkan kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan kepada Tuhan, dia sudah tidak khawatir lagi. Mungkin hanya sempat terpikir, tapi dia yakin, ingat janji firman-Nya bahwa Tuhan memelihara. Terus untuk apa saya khawatir? Bunga di padang, burung-burung dipelihara semuanya. Apalagi kita kesayangannya. Kita ini ciptaan segambar dengan Dia. Pasti kita dipelihara. Kekhawatiran tidak memperbaiki masa depan. Kekhawatiran hanya merusak masa kini. Kekhawatiran tidak memperbaiki masa depan. Kekhawatiran hanya merusak masa kini. Jangan kita menjadi orang percaya yang buang-buang waktu karena memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Khawatir. Waktunya terbuang, saudaraku, hanya gara-gara khawatir. Waktu itu sangat berharga. Jangan menyia-nyiakan waktu hanya karena mengkhawatirkan, terlalu khawatir. William Buckley mengatakan bahwa kekhawatiran adalah lebih jelek daripada kesia-siaan. Penyakit yang khas pada zaman modern ini ada dua, yaitu sakit mah dan sakit jantung. Demikian kata William Buckley. Dikatakan juga di dalam banyak kejadian, kedua penyakit tadi itu adalah akibat dari adanya kekhawatiran-kekhawatiran. Kenyataan secara medis menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak tertawa, hidupnya lebih panjang. Ini diambil dari buku Pemahaman Alkitab Setiap Hari oleh William Buckley. Jadi bersukacita, jangan khawatir. Bersukacita. Saya tidak mengatakan kalau gitu kita di jalan tertawa-tertawa sendiri, di mall tertawa sendiri terbahak-bahak. Bukan, itu gini saudaraku ya. Bukan seperti itu. Tapi ada sukacita di dalam hati kita. Dari mana sumber sukacita itu? Dari Roh Kudus. Membuat kita tidak khawatir akan hari ini maupun hari esok, bahkan yang akan datang. Karena Dia memberi kita jaminan. Sebelum saya masuk di poin kedua, saudara ingat dengan doa Bapa kami. Dengan doa Bapa dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti sudah ada jatah untuk kita anak-anak Tuhan. Bapa itu sudah menyediakan. Hari ini nih jatahnya untuk saudara dan saya ada. Tinggal datang kepada Bapa, bangun hubungan yang akrab dengan Bapa. Lalu Tuhan, jatahku hari ini mana? Bapa, ini loh aku anakmu. Engkau memberi aku roti. Artinya apa? Kebutuhan pokok, saudara, yang membuat kita hidup. Dan Tuhan sudah menyediakannya pada hari ini. Setiap hari, besok lagi diberi, sudah ada jatahnya, sudah disediakan. Pemeliharaan tentu sudah sangat-sangat, kalau saya bisa bilang dalam bahasa sehari-hari, mumpuni, sudah sangat cukup, saudara. Cuma terkadang kita ini sendiri, saudara, yang terlalu berlebihan, gaya hidupnya berlebihan, sehingga hidupnya jadi berat. Ya,
Gaya hidupnya bukan gaya hidup yang sederhana, tapi gaya hidupnya yang terlalu berlebihan. Maunya berlimpah gitu dan dinikmati sendiri. Gak apa-apa kalau berlimpah jadi saluran berkat, gak apa-apa. Tapi masalahnya seringkali berlimpah dinikmati sendiri, akhirnya cari masalah sendiri, saudara. Tuhan menyediakan jatah hari ini. Besok pun disediakan Tuhan. Besoknya lagi disediakan Tuhan. Datang padanya, jangan khawatir. Tuhan, Bapa, ini aku anakmu, mau mengambil jatah harian, roti harian, berkat harian itu. Saudaraku, saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu kita tidak usah khawatir ya, kita sembarangan aja. Tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Orang yang tidak khawatir, dia juga merencanakan. Planningnya itu ada. Supaya dia tidak salah ambil langkah, dia tidak salah strategi, dia tidak sembarangan ke sana kemari. Kalau dia misalnya orangnya itu udah usah khawatir, hutang sana hutang sini lah, ini yang berbahaya. Udah usah khawatir, nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan pasti bayar hutangku. Siapa bilang orang khawatir tidak demikian, saudaraku? Oh, jangan khawatir, makan sembarangan, minum sembarangan, itu berumah tangga sembarangan, saudaraku, mendidik anak sembarangan. Oh, bahasa Surabaya, bah-bah no dengan rumah tangga dan keluarga. Nanti pasti Tuhan pulihkan. Ini bukan orang yang bijaksana. Orang bijaksana dia tidak khawatir, tapi juga dia menata. Ada strategi. Dia menata hidupnya, tidak sembarangan tabrak sana tabrak sini. Pola hidupnya tidak teratur. Oh, tidak. Jadi maksud saya, jangan kita khawatir karena itu merugikan kita. Tidak mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus membuang kekhawatiran, melepaskan kekhawatiran? Karena yang kedua dikatakan di dalam ayat 31 dan 32, tadi dikatakan demikian, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat kedua perhatikan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita harus membuang kekhawatiran. Lepaskan kekhawatiran itu. Jangan mau dikuasai kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran itu identik dengan orang yang tidak kenal Allah. Orang khawatir sama dengan dia tidak beriman. Orang yang beriman pasti tidak khawatir. Gampang kan? Saya ulang lagi. Orang yang khawatir, ya berarti dia tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, pasti dia tidak khawatir. Kenapa? Karena Bapamu di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Dalam Matius pasal 7 ayat 9-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, Bapa yang baik, Dia menyediakan, Dia tahu yang dibutuhkan anak-anaknya. Sebaliknya kita ini sebagai anak-anaknya ini, tahu nggak bahwa kita punya Bapa yang baik? Kalau kita masih khawatir, waduh berarti kita ini nggak tahu ya bahwa Bapa kita ini baik. Kita seperti orang yang tidak kenal Allah loh, saudara. Tapi saya percaya saat saudara mendengarkan renungan ini, kuatkan imanmu. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pemeliharaan yang sempurna. Entah bagaimana cara Tuhan, yang pasti selalu saja ada cara Tuhan. Jangan khawatir. Hanya orang-orang yang tidak kenal Allah, itu orang yang khawatir. Sebaliknya, kita kenal Tuhan. Kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia Bapa, kita anaknya, kita orang percaya. Percaya juga bahwa Dia menyediakan. Salah satu bukti bahwa Tuhan begitu baik, memberikan apa yang kita butuhkan. Bukti yang sangat luar biasa adalah saat Dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk mati di kayu salib, menebus kita, membayar dosa kita, dan kita diselamatkan. Setiap orang yang percaya, kebutuhan utama adalah keselamatan. Bapa memberikan kebutuhan itu dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Kurang apa lagi? Anaknya yang tunggal saja diberikan. Apalagi kalau hanya soal rumah, soal pekerjaan, kesehatan, keuangan, dan sebagainya.
itu bagi Tuhan sangat amat mudah. Bapa yang baik tidak akan menutup matanya, tidak akan menutup telinganya saat anaknya membutuhkan apa yang diperlukan. Saudara, saya punya anak saya 2. Saya percaya saudara juga yang mempunyai anak, bagaimana anak itu kalau sekolah ada kebutuhannya, bukan hanya bayar sekolah, bayar SPP, tapi juga dia butuh buku, dia butuh tas, dia butuh pulpen. Bukan hanya kita mendampingi saat dia belajar, tapi ada hal-hal yang dia butuhkan, saudaraku. Dan seringkali saya hanya mendengar, butuh apa? Oh, saya butuh ini, Pak, butuh pulpen. Butuh berapa? Butuh 1. Wah, saya belikan 2. Karena dia bilang, oh butuh buku. Butuh berapa bukunya? 2. Saya belikan 4, saudara. Dan sebagainya, saudara. Bapak yang baik tahu kebutuhan anaknya, dan dia pasti menyediakan. Tidak khawatir. Sebagai penutup, saudara. Ya, sebagai penutup, kekhawatiran tadi pertama merugikan. Yang kedua, kekhawatiran itu identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kita buang kekhawatiran itu. Sebagai penutup, terus bagaimana Pak? Apa yang harus saya kerjakan? Oke, saya sudah tidak khawatir lagi. Lalu bagaimana? Setelah saya tidak khawatir lagi, lalu bagaimana? Ayat kuncinya, kesimpulannya dalam Matius pasal 6, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah kita tidak khawatir, kita membuang kekhawatiran itu yang merugikan, yang identik dengan orang tidak kenal Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dekati Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dalam doa, dalam penyembahan, hidup sesuai firman, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hati-hati, kata semuanya ini bukan bicara soal materi. Oh, mobilnya 5, mewah-mewah, ya. Rumahnya ada, buahnya ada 10, villa, apartemen. Saudara, kata semuanya ini bukan bicara tentang kebutuhan duniawi, dalam arti yang, wah, materi yang berlimpah. Bukan. Tapi kata semuanya, kalau saudara tadi lihat di ayat sebelumnya, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, ini bicara tentang kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Dulu waktu kita sekolah, kita tahu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Semuanya artinya itu kebutuhan pokok saudara dan saya itu disediakan Tuhan. Tapi apa? Yang pertama, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dekati Tuhan, pujian, penyembahan, doa, percaya Dia, hidup sesuai firman Tuhan. Kekhawatiran tidak menguasai kita, sebaliknya pengharapan akan Tuhan itu yang menguasai kita. Iman kepada Dia makin bangkit dan kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menolong kami tidak khawatir, bahkan hari ini, besok, selamanya, kami hanya percaya Bapa di surga menyediakan yang kami perlukan. Kami percaya bahwa Tuhan menuntun kami hidup sesuai firman-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah melimpah atas kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.